Jodoh itu seperti apa sih? Menurut Al-Quranul Karim, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ana mau bertanya mengenai jodoh. Tolok ukur, tolok ya bukan tolak. Tolok ukur seseorang dikatakan berjodoh itu bagaimana Pak Kiai? Apakah sampai sehidup semati atau bagaimana? Terus kalau orang yang menikah membangun rumah tangga kurang lebih satu hari, satu hari atau beberapa bulan, akhirnya cerai. Lalu yang ditanyakan mengenai kasus ini, apakah dia enggak berjodoh? Terima kasih atas jawabannya. Teriring doa, jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahhabir razzaqil fattah alladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ad-da'i ilal falah wa ala alihi wa ashabihi anwaril misbah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril masai was sabah. Amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقال الله جل ذكره سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وقال الله جل ثناؤه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال الله جل جلاله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله Wallahu wasi'un alim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ada beberapa lafaz. Lafaz itu kata dalam bahasa Arab yang maknanya, artinya setara dengan kata jodoh, J-O-D-O-H dalam bahasa Indonesia. Semisal kata zaujun. Zaujun dalam bahasa Arab makna aslinya adalah pasangan. Zaujun jamaknya, pluralnya adalah azwaj. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan azwaj, pasangan-pasangan, kullaha, setiapnya. Jadi setiap makhluk itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Artinya ya berjodoh. Zaujun bisa bermakna suami, bisa bermakna pasangan. Kalau ditambah tak marbutoh zaujatun bisa bermakna istri. Tetapi makna secara aslinya adalah pasangan, perjodohan. Oleh sebab itulah akad nikah itu biasanya menggunakan sighat ankahtuka wa zawwajtuka. Zawwajtuka, zaujun. Artinya ankahtuka, menikahkan oleh saya kepadamu, wa zawwajtuka, dan memasangkan gitu ya. Memasangkan atau menjodohkan oleh aku kepadamu. Lah, makna nikah dalam bahasa Indonesia tidak dimaknai, tidak dikasih arti. Ya nikah, gitu. Padahal nikah itu bahasa Arab. Nikah itu bahasa Arab. Maknanya apa sebenarnya? Maknanya nikah itu wati. Wati itu apa? Wati itu jima. Jima itu apa? Ya barang siji jema-ma. Artinya adalah hubungan badan. Jadi makna nikah secara lugat aslinya adalah hubungan badan. Kawin gitu ya, kawin. Jadi nikah itu sebenarnya kawin. Kalau yang tazwij, zaujun, zawaj itu artinya adalah memasangkan, menjodohkan. Jadi yang nikah itu artinya kawin. Berarti kan kawin itu bisa manusia, bisa binatang, kan kawin. Kawin itu ya berjodoh saat itu. Jodoh ya.
Jadi sekali lagi nikah artinya kawin. Kawin itu ya jima atau wati. Kemudian kalau zauj, tazwij artinya memasangkan atau menjodohkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa bermakna sahibun. Sahib mana aslinya yang memiliki, Contohnya sahibul bait yang memiliki rumah, sahibul mal yang memiliki harta. Dalam bahasa Indonesia sahib biasanya disebut sahabat. Karena pakai haknya berubah jadi ha. Sahabat, sahib, sahabiyun, sahabat. Kemudian yang ketiga qaribun. Qarib dalam bahasa Indonesia biasanya karib, teman karib, yang dekat, maknanya secara aslinya yang dekat, qaribun. Jadi teman dekat ya teman qarib, sahib qarib ya gitu. Kemudian yang keempat qarin. Qarin itu yang menyertai. Apapun yang menyertai kita disebut qarin. Jin yang menyertai kita disebut jin qarin, begitu ya. Ini bisa berjodoh, jadi jodoh. Nah, nanti kita terangkan apa makna jodoh. Kemudian muttajihun, yang kelima, muttajihun, yang menghadap-hadap, yang saling berhadapan. Yang berhadapan itulah jodoh. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, mubaratun, mubarah, yang artinya berlomba-lomba untuk merajut. Nah, merajut apa? Merajut kasih cinta, kasih sayang, kecocokan dan seterusnya. Kemudian tau'amun artinya kembar. Kembar dalam bahasa Arab tau'am. Jadi kalau ada saudara kembar namanya tau'am, yang kembar. Sekarang makna jodoh. Jodoh itu apa sih? Jodoh itu adalah segala sesuatu, baik itu manusia atau barang, benda, yang saat itu menyertai, memasangkan kita, menjadi pasangan atau teman kita, atau yang mendekati kita, yang menghadap kita, yang merajut ya, kepada kita. Jadi itulah namanya jodoh saat itu. Jadi jodoh adalah sesuatu yang menyertai kita, yang cocok kepada kita saat itu. Saat itu. Kalau sudah nggak cocok lagi kemudian berpisah, ya sudah nggak jodoh lagi, begitu ya. Sudah nggak jodoh lagi. Oleh sebab itu kalau seandainya misalnya ada seorang wanita dan laki-laki masih bersama, ya jodoh itu. Tapi kalau sudah berpisah, ya sudah tidak jodoh lagi. Namanya jodoh adalah suatu kecocokan yang menyertainya saat itu loh ya. Oleh sebab itulah kita dalam berdoa mudah-mudahan jodoh kita sepanjang hayat, sepanjang hidup. Loh begitu kan? Kalau seandainya jodoh kita hanya sekian saja, sampai di sini saja, ya sampai situ saja. Berarti sudah tidak berjodoh. Jadi paham ya? Jadi sekali lagi yang namanya jodoh adalah sesuatu yang cocok dengan kita, dengan seseorang tatkala itu. Kalau sudah berpisah, sudah enggak berjodoh lagi. Lah oleh sebab itu jangan selalu berpikiran bahwa jodoh itu ya antara laki-laki dan perempuan. Bukan itu saja. Anda punya teman Anda akrab qarib, sahib yang qarib, berjodoh. Berjodoh artinya adalah cocok, kemanapun cocok. Anda punya gurunya kok dekat sekali, berjodoh, awet ya. Tatkala itulah namanya jodoh. Jadi kalau kita sudah membahas kata-kata jodoh, ya konotasinya jangan hanya kepada pasangan laki-laki perempuan atau saling mencintai suami istri dan seterusnya. Tetapi ingat, yang disebut jodoh adalah kecocokan saat itu yang menyertainya. Kalau sudah berpisah berarti bukan jodoh. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.